Yang kami hormati para orang tua, para asatidz, para tokoh masyarakat, para abang-abang, para ibu-ibu, para pokok yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan takdir kami. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan kali ini. Dan semoga pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini sampai tuntas. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan batin dan jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke tempat ini. Emang tempat ini kagak asing buat saya karena anaknya Kiai Sayyidullah, teman-teman saya Ustaz. Jadi makanya saya juga sering main kesini, namanya mau gitu. Jadi alhamdulillah kita bisa silaturahmi berkat duta dai namanya Pak. Jadi ya selain silaturahmi, selain memang ajak kita buat bertemu, di sini juga buat ajak kami berdua dengan teman-teman yang lainnya yang di masjid yang lain buat belajar. Jadi kalau ada salah kata, salah apa, maafin, namanya orang belajar. Di sini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait daurahnya kalamnya Imam Ghazali tentang darajatus shaum, tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Al-Imam Ghazali membagi darajatus shaum, tingkatan orang puasa itu menjadi 3. Yang pertama namanya shaumul awam, puasanya orang umum atau yang biasa dikenal sebagai puasanya orang awam. Apa itu puasanya orang awam? Yaitu al-kaffu an sahawati wal fadl. Jadi menahan diri dari syahwat perut sama persahwatan kemaluan. Itu puasanya orang awam. Jadi cukup aja nahan, kagak makan, gak minum, juga berhubungan suami istri. Tentunya hubungan yang halal, bukan yang diharapkan, yang haram, yang haram, yang haram. Maka tentu ini selaras dengan apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi ilal aqu wal bid'ah. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia gak dapat pahalanya puasa, cuman haus sama lapar doang. Itu puasanya orang awam. Dan yang kedua yaitu ada namanya shaumul khusus, puasanya orang-orang yang spesial. Orang tuh namanya orang khusus jadi spesial. Apa itu dia? Apa itu puasanya orang spesial? Puasanya orang khusus yaitu kaful yad wal lisan wal basar wal yad wal rijl wa kullu jawari anil aktar. Yaitu menahannya mata kita nih, lisan kita, tangan kita, kaki kita, pendengaran kita dari berbuat maksiat. Tangan kita dari berbuat menulis bohong di HP misalnya kalau saat ini. Mulut kita dari ghibah, fitnah, adu domba, segala macam. Itu kita tahan. Berjalan ke tempat-tempat yang haram, siang hari panas banget, motornya sengaja dibelokin ke warteg. Itu kita nahan itu. Itu namanya puasa orang-orang khusus. Jadi ketika kita bisa mampu untuk menahan itu semua, kita tandanya berada di posisi puasanya orang khusus. Dan yang terakhir yaitu adalah puasanya shaumul khusus. Puasanya orang yang amat spesial. Puasanya orang yang amat spesial. Mereka ini orang yang ketiga ini itu bukan hanya menahan dari berbuat maksiat saja, tapi mereka al-kaffu anil himami ad-diniyah wal afkar ad-dunyawiyah. Jadi mereka menahan dari keraguan yang sifatnya ukhrawi dan tidak berpikir yang sifatnya duniawi. Dan mereka hanya berpikir tentang masya Allah. Mereka hanya berpikir Allah.
bagaimana puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puasanya orang khusus. Maka pada kesempatan yang pertama ini yang ingin saya sampaikan adalah dari ketika tadi, mari kita ibadah kita angkat kualitasnya, Pak. Kita angkat kualitasnya, kualitas kita biar menjadi minimal yang puasa khusus, kalau bisa yang puasa khusus. Karena orang yang puasanya khusus, mereka standar batalnya ketat. Kalau kita makan, muntah, minum, batal. Masa kalau mereka enggak? Mereka ketat. Mereka itu kalau mereka bisa berpikir pada selain Allah, bagi mereka itu udah batal. Karena berapa? Karena emang hubungan mereka, dunia mereka, akhirat mereka, semua terbatas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga kita bisa masuk ke dalam golongan itu, Pak. Masuk golongan yang cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan begitu apa? Kita jadi orang yang peka. Kita jadi orang yang ramah lingkungan, sayang sama tetangga, kerabat, semuanya. Jadi kalau kita udah sayang semuanya, jadi kita jadi masyarakat yang rukun, damai, tentram. Itu yang kita harapkan. Semoga kampung kita ya semuanya rukun, semua damai, segala macam, dan juga ditolak oleh bala sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yang ingin sampaikan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat al-fitri tuhratun lis-shaim wa tuhmatun lil-masakin. Rawahu Abu Majah, Ibnu Majah wa Abu Dawud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengatakan ada dua hal yang terpenting. Yang pertama tentang kewajiban selain puasa di dalam Ramadan, itu ada namanya kewajiban zakat fitri, yaitu membayar zakat. Zakat ini mempunyai peran penting buat kita. Yang pertama kata Nabi apa? Tuhratun lis-shaim minal lagwi war rafas. Zakat fitrah yang kita tunaikan di bulan puasa ini itu bisa mensucikan diri kita dari perbuatan yang jelek dan yang dibenci oleh Allah. Perbuatan buruk dan keji itu bisa mensucikan zakat fitrah. Dan yang kedua yaitu bisa tuhmatun lil masakin. Selain zakat fitrah yang biasa kita lumrah ya, itu bisa mensucikan diri kita. Zakat fitrah juga memiliki peran penting, yaitu bisa meningkatkan sosial kita dengan cara apa namanya tuhmatun lil masakin. Zakat fitrah bisa memberikan makan kaum miskin, fakir dan miskin. Dan ini yang poin kedua yang saya ingin sampaikan, yaitu para jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu semuanya, anak adik-adik, abang-abang, jangan lupa kalau kewajiban kita di bulan puasa ini bukan hanya puasa, tapi ada juga namanya zakat fitrah. Silakan nanti disalurkan ke masjid sini, Masjid Gaya Sulullah, kepada panitianya, dan semoga apa yang kita telah nanti tunaikan, apa yang telah kita laksanakan itu menjadi ibadah buat kita. Dan tentunya bukan hanya ibadah, Pak. Yang saya ingin tekankan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang paling utama. Hanya lindungan Allah, ampunan Allah, pertolongan Allah yang bisa menolong kita di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya kan itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf nih kalau terlalu lama. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Allahumma